Oh, saya Iya. dulu tuh saya public enemy. Wow. Dulu tuh saya tuh troublemaker dalam satu ruang lingkup tong jauh. Sekarang kegiatan Kang Hengki itu lebih banyak apa nih, Kang? Kalau sekarang kegiatan beliau itu ya Kang Willy. oh saya kebetulan sekarang mohon doa juga setelah rilis juga stripping ya sekarang Preman Pensiun 6 karya masih tetap sama Aris Nugraha film dengan guru pribadi saya Kang Epi Kustandar itu Kang Mus, dan saya minta doa ke seluruh masyarakat Indonesia khususnya supaya lancar, kaminya sehat, bisa menghibur terus di layar kaca, terus juga dikasih kelancaran dalam segi apapun. Kang, ini banyak netizen sama publik yang bertanya-tanya, ini Kang Willy ini sebenarnya siapa sih? Dulu sebelum di belakang layar. Kalau saya Iya. dulu tuh saya public enemy. Wow. Dulu tuh saya tuh troublemaker dalam satu ruang lingkup Tong Jauting kecamatan itu sudah udah garis hitam aja lah, udah garis hitam karena gini aja garis besarnya, ayah saya itu ketua keamanan setempat. Nah, yang namanya dicoreng oleh satu anak bungsu yaitu saya. Segala macam apapun masalah yang ada di pasar tersebut itu pasti saya dalangnya. Kan itu di situ ada pasar tradisional dan pasar buku terbesar se Asia Tenggara ya, toko buku Palasari namanya. Itu pasti kalau ada masalah ribut-ributan, kalau ada masalah kriminalitas, ruang lingkup di situ itu pasti saya. Hingga saya terjerumus di sel dan di Kebonwaru lanjut. Nah, ketika keluar dari lapas, baru saya keluar dari Bapas. 1, 2, 3 hari. 3 hari saya langsung diajak syuting sama Juragan ya, yang Bapak Aris Nugraha. Cuman belum ke Preman Pensiun. Waktu itu langsung ke layar lebar. Oh, langsung layar lebar. Iya, langsung ke layar lebar yaitu Bike Boys. Satu film yang kelima terbesar di dunia yang mengikut sertakan Vespa sampai 5.000 Vespa. Dan itu sangat bangga, itu sekelas orang tuh, gelo tuh, ngimpin awan coba. Karena kebetulan ini tidak dicita-citakan oleh saya. Mungkin ini sebagai pesan mungkin ya dari almarhum Bapak. Ketika kita mencita-citakan sesuatu itu sudah tentu belum tercapai, tidak akan pernah tercapai. Siapapun yang mencita-citakan sesuatu di dunia ini pasti tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Karena bukan ranah manusia untuk menciptakan sesuatu. Begitu demikian kata bapak saya, kata almarhum. Jadi mengalir saja. Buat yang udah ada mungkin itu yang dijaga. Buat yang nggak ada teruslah cari. Kalau cek bahasa Sunda mungkin ada makan, nggak ada cari, ada ya makan lagi. Nah, ini menarik nih, Kang. Akang berperan di Preman Pensiun ini ibarat kata berbanding terbalik atau memang seperti ini, maksudnya bisa dibilang Kang Willy ini kan bisa dibilang ya preman tobat lah ya, dibilang gitu akhirnya. Tobat sih enggak. Oh, Asik. Saya nggak munafik loh. Iya, betul. Saya masih minum. Jadi semua yang ada di cerita, yang ada di skrip itu hampir 80% saya mengalami. Dibalik aja sih, hanya dibalik aja. Harusnya tuh saya di pasar, ini saya di terminal. Hanya dipindah tempat aja. Beda lokasi Jadi begitu saya baca skrip, saya nggak ngafalin semua dialognya. Yang saya hafalin yaitu tema dan keadaan di situ seperti apa.
ketika saya sudah hafal semua temanya di situ seperti apa, insya Allah nanti dialognya pasti ngikut jadi hafal. Terus alhamdulillah kesuksesan Preman Pensiun 4 mungkin jadi barometer saya di dunia entertain, walaupun tidak dicita-citakan oleh saya pribadi, karena jujur basic saya sepak bola. Saya satu musim di Persikab junior dulu, juga di Hornas Persib 2015. Harusnya kan timnas ya, Iya. ini ke Kebon Baru, ke Lapas. Terus udah lulus dari Lapas jadi artis, bingung kan? Cuk, kata jadi artis. Begitulah kira-kira Kang Bos. Tapi nyangka nggak sih Bang, yang awalnya dulu mantan preman ya gitu ya, sekarang jadi entertainer, nyangka nggak? Bagi saya nggak jauh beda ya. Bahkan sekarang beban tuh semakin berat. Karena apa? Yang ada di pundak saya sekarang ini bukan hanya anak, istri, dan keluarga, tapi masyarakat luas mungkin. Makanya dari segi attitude maupun dari tata krama berbicara, pokoknya mah bahasa Sunda nanya sarupaning gaya atau ucap lampah yang saya sajikan kepada masyarakat, terutama layar kaca ini ditonton nih oleh orang. Terus di situ juga kan ada anak-anak juga, anak-anak kan ingatannya cepet dan susah lupa, jadi kan teringat mungkin ya. Nah itu yang jadi PR sampai sekarang bagi diri saya pribadi. Makanya kalau saya salah dalam berucap, dalam bertingkah laku, tolong jangan dibiarin, tegur. Karena sebenarnya kan yang entertain itu yang nonton, bukan saya. Kalau gimana? Di balik kesuksesan itu kan pasti ada aja yang julid, Iya. netizen gitu, yang kadang mengomentarinya ya pedas lah bisa Iya. dibilang. Nah ini Akang gimana Menyingkapinya? cara menyikapi? Tenggelan weh. Kita kata mau gitu. Enggak. Selama itu tidak mengganggu piring makan saya, selama itu tidak mengganggu keluarga saya, dan selama itu tidak mempengaruhi kehidupan pribadi saya, karena lagi selebritis atuh. Cuk gimana? Batu rumah yang nyen gosip teh mayar. Urang mah digosipkeun. Nah gitulah intinya mah. Jadi biarlah, mungkin memang cara kerjanya seperti itu. Kan saya juga nggak tahu ini yang punya akun punya 1 atau 2 atau 3 atau 4, kan saya juga tahu. Biar jadi kompetitor itu harus ada. Karena apa? Tukang toko buku we eta ngajajar man. Eta mau burung teu rezekian, pasti aya nu laku. Jadi kata saya juga nanti, gini nih. Orang yang mencita-citakan sesuatu di dunia ini itu sudah pasti tidak akan pernah tercapai. Itu menurut saya, karena saya dibilang oleh bapak almarhum. Bapak adalah bapak saya, bapak kandung, dan saya anaknya, itu wajib nurut, bener nggak? Nah itu dia. Karena masalah dunia nih, kalau perihal dunia ya, ujung-ujungnya Anda mencari dunia itu di mana? Teralis besi. Ujung-ujungnya dunia teralis besi. Coba aja, udah banyak contohnya. Hingar-bingar, ujung-ujungnya di mana? Di bui, ya, benar nggak? Nah, maka dari itu semua pelajaran yang ada di penjara, makanya saya bilang banyak-banyak waktu review sebelum ini, sekolah tinggi, universitas tertinggi bagi saya adalah teralis besi, karena itu yang mengajarkan agama, attitude, pokoknya semua pelajaran ada di teralis besi. Nah, semua pengajarannya yang saya ajarin ini, yang saya bawa keluar, tentang sosialnya, tentang kenaturalannya. Jadi
nggak ada yang harus diumpet-umpetin kan. Dari tahun 45 juga udah merdeka kan, jadi nggak harus ada birokrasi lagi tuh. Begitu demikian. Respon keluarga sendiri, Kang. Dulu mungkin melihat seperti ini, sekarang Ya. sukses seperti ini. Lu Seperti mah apa? wah cakadul sih Ya. mah gitu. Ayo nama, aduh. Luwi aja. Nggak, ada nilai plusnya di warga setempat ya. Warga setempat kan kebanyakan apa namanya ya, pedagang buku, pedagang pasar tradisional. Yang dulu mah kalau saya lewatnya pada tutup. Nah sekarang mah pada manggil, ngopi heula, ngopi heula. Sabar endos, asik. Enggak kata. Jadi nilai plusnya alhamdulillah saya bisa, meskipun saya belum menjalankan kewajiban saya, cita-cita saya untuk membawa ibu sama bapak ke naik haji umroh. Saya masih punya ibu dan ibu harus mewujudkan cita-cita saya. Tapi ketika saya bilang mama kudu, kan bapak ngeseueur ujang mah heula. Nah, ujang mah kan jag. Jadi gini, kamu aja yang sehat dulu. Nanti kalau kamu udah ke sana, nah pulang lagi dengan selamat, kasih tahu mama. Jadi mama lancar. Bisa gitunya. Itu yang namanya orang tua, bro. Sekarang mah gimana caranya berbuat baik, gimana caranya berkelakuan baik, karena semua itu yang namanya baik itu sulit didapatkan, bro. Pasti ada aja, tapi tenang naon, itu kan perihal keduniawian. Karena saya udah tahu kuncinya, ujung-ujungnya cari dunia adalah di bumi. Terakhir Bang, Siap. jargon Kang Willy di Preman pensiun. Preman pensiun. Oke, siap. Titip kopinya, jaga perasaannya. Nah, Ah, mantap. Kang, siap. satu tema